Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuru dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa'id nahdlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini kami akan melakukan presentasi. Kami dari program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah, kami dari kampus Institut Agama Islam Hamzan Wadi, Nahdlatul Wathon, Lombok Timur. Kami mempresentasikan pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yakni dosen pengampu kami yakni Muhammad Alawi Harun MPD. Selanjutnya kami akan mengenalkan dosen pengampu dan nama kelompok 4. Yang pertama, dosen pengampu kami pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yakni Muhammad Alawi Harun MPD. Selanjutnya, pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Taufikur Rahman. Pada pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Umiyatun Salmiyah, pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Sukron Hadisa Putra. Judul atau tema pada presentasi pada hari ini yakni dimensi kemanusiaan, manusia dan implementasinya bagi pendidikan Islam. Di sini terdapat 3 bab. Yang pertama, bab pertama yakni pendahuluan, bab kedua yakni pembahasan, bab ketiga yakni penutup. Pada bab kedua, pada pembahasan terdapat 3 inti pokok. Yang pertama, tugas manusia menurut Al-Quran. Yang kedua, manusia sebagai makhluk jasmaniah dan rohaniah. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk individual dan sosial. Selanjutnya, kita akan ke bab 1 yakni pendahuluan. Pendahuluan ini terdapat pada subjek yakni manusia. Manusia terdiri dari 2 ikatan. Yang pertama, ikatan dengan Tuhan, ikatan manusia dengan Tuhan. Ikatan manusia dengan Tuhan diatur dalam hukum-hukum ubudiyah seperti sholat. Selanjutnya, ikatan yang kedua yakni ikatan antar sesama manusia. Ikatan antar sesama manusia ini diatur dalam hukum-hukum muamalah seperti jual beli. Hukum-hukum ubudiyah dan hukum-hukum muamalah ini, kedua jenis dalam hukum Islam ini memiliki 5 perlindungan. Yang pertama, perlindungan terhadap agama. Yang kedua, perlindungan dari jiwa. Yang ketiga, perlindungan terhadap akal. Yang keempat, perlindungan terhadap nasab. Yang kelima, perlindungan terhadap harta. Kita akan ke bab 2 yakni pembahasan. Pada pembahasan di sini yang pertama kita akan menjelaskan tugas manusia menurut Al-Quran. Tugas manusia menurut Al-Quran terbagi menjadi 2. Yang pertama sebagai hamba Allah. Di sini sebagai hamba Allah mestinya ia memiliki tugas yakni ibadah. Dan tugas yang kedua manusia menurut Al-Quran yakni sebagai khalifah. Di sini sebagai khalifah terbagi menjadi 2. Yang pertama, khalifah dalam keluarga. Yang kedua, khalifah dalam masyarakat. Nah, yang telah disebutkan sebelumnya bahwasanya tugas manusia menurut Al-Quran yang pertama kita akan membahas yakni hamba Allah.
Hamba Allah di sini tugasnya yang tadi yakni ibadah. Ibadah adalah memperhambakan diri kepada Allah dengan taat melaksanakan segala perintahnya dan anjurannya, serta menjauh segala larangannya karena Allah semata. Di sini ibadah terbagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang perintah dan larangannya sudah jelas secara zahir dan tidak memerlukan penambahan dan pengurangan, meliputi sholat, zakat, dan puasa. Yang kedua, bagian ibadah yakni ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang cara pelaksananya dapat direkayasa oleh manusia, meliputi jual beli, sewa menyewa, dan utang piutang. Selanjutnya saya akan membahas contoh ibadah mahdhah, yakni sholat. Sholat di sini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, pengertian sholat. Sholat adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Pembagian sholat yang kedua yakni sholat wajib. Sholat wajib terbagi menjadi 2 inti pokok. Yang pertama, pengertian. Wajib adalah apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Yang kedua, inti pokok yang kedua yakni pembagian sholat wajib. Pembagian sholat wajib di sini yakni 2. Yang pertama, sholat 5 waktu, yakni terdiri dari sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Pembagian sholat wajib yang kedua yakni sholat Jumat. Pembagian sholat yang keempat yakni sholat sunnah. Sholat sunnah terbagi menjadi 2 inti pokok. Yang pertama, pengertiannya, sunnah adalah apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Pembagian inti pokok yang kedua yakni pembagian sholat sunnah. Yang pertama yakni sholat tahajud, yang kedua yakni sholat duha. Selanjutnya pembagian sholat yang keempat yakni manfaat sholat. Manfaat sholat terdiri dari 3, yakni terdapat 3 poin di sini. Yang pertama, dapat menenangkan hati nurani manusia. Yang kedua, menghapus dosa. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya akan membahas contoh ibadah ghairu mahdhah, yakni jual beli. Jual beli di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, pengertiannya. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu atau akad. Selanjutnya poin yang kedua yakni hukum-hukum dalam jual beli. Hukum-hukum dalam jual beli terdapat 4 inti pokok. Yang pertama, wajib. Jika seorang berada dalam keadaan lapar dan rasa haus yang begitu kuat dengan ancaman kehilangan nyawa. Hukum yang kedua yakni sunnah. Seorang penjual yang telah berkeliling menjajakan dagangannya, akan tetapi hasil yang didapatkan masih sedikit, padahal kebutuhan keluarganya begitu banyak. Hukum yang ketiga ini makruh. Jika objek barang yang mau dibeli berupa komoditas yang dimakruhkan untuk dibeli. Hukum yang keempat yakni haram. Jika objek barang yang mau dibeli berupa komoditas yang haram dijual. Poin selanjutnya yakni hikmah yang didapatkan dalam jual beli. Hikmah yang didapatkan dalam jual beli terdapat 5 inti pokok. Yang pertama, mencari dan mendapatkan karunia Allah. Yang kedua, menjauhi riba. Yang ketiga, menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Yang keempat, menjaga kehalalan rezeki. Yang kelima, produktivitas dan perputaran ekonomi. Selanjutnya saya akan membahas tugas-tugas manusia menurut Al-Quran. Yang pembagian yang kedua yakni khalifah. Khalifah di sini terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, khalifah dalam keluarga. Khalifah dalam keluarga terdapat 2 inti pokok. Yang pertama, cara mengatur khalifah dalam keluarga. Yang kedua, manfaat-manfaat menjadi khalifah dalam keluarga. Selanjutnya, poin yang kedua yakni khalifah dalam masyarakat. Khalifah dalam masyarakat
terbagi menjadi dua inti pokok. Yang pertama, cara mengatur khalifah dalam keluarga. Yang kedua, manfaat-manfaat menjadi khalifah dalam keluarga. Yang pertama, saya akan membahas khalifah dalam keluarga. Khalifah dalam keluarga terbagi menjadi dua poin. Poin yang pertama yakni cara khalifah mengatur dalam keluarga. Cara khalifah mengatur dalam keluarga terbagi menjadi 4 inti pokok. Yang pertama, mempersiapkan anak-anak bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma aturan dalam keluarga. Yang kedua, mengusahakan terselenggaranya kebutuhan ekonomi rumah tangga. Yang ketiga, melindungi anggota keluarga yang tidak produksi lagi. Yang keempat, meneruskan keturunan. Selanjutnya, poin yang kedua yakni manfaat-manfaat menjadi khalifah dalam keluarga. Manfaat-manfaat menjadi khalifah dalam keluarga terbagi menjadi 4 inti pokok. Yang pertama, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup. Yang kedua, menghidup jiwa dan menangkannya dengan bersama-sama. Yang ketiga, melaksanakan hak-hak keluarga. Yang keempat, kemuliaan keturunan. Selanjutnya, yakni khalifah dalam masyarakat. Khalifah dalam masyarakat terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, cara khalifah mengatur dalam masyarakat. Cara khalifah mengatur dalam masyarakat terbagi menjadi 3 inti pokok. Yang pertama, masyarakat yang menjadi sasaran dakwah. Yang kedua, dapat menarik partisipasi massa dalam pembangunan. Yang ketiga, dapat menumbuhkan atau mengembangkan swadaya masyarakat dan dalam proses jangka panjang bisa menumbuhkan kemandirian. Selanjutnya, poin yang kedua yakni manfaat menjadi khalifah dalam masyarakat. Manfaat menjadi khalifah dalam masyarakat terbagi menjadi 3 inti pokok. Yang pertama, menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia. Yang kedua, agar tidak menimbulkan malapetaka bagi masyarakat dan lingkungannya. Yang ketiga, untuk mencari dan menemukan kebenaran ajaran Islam atau kebenaran ayat-ayat serta keagungan dan kebesaran ilahi. Saya Umiatun Salmiah sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. Manusia sebagai makhluk itu terbagi menjadi 4 unsur. Yang pertama itu jasmaniah, yang kedua itu rohaniah, yang ketiga itu individual, dan yang keempat itu sosial. Baik, saya akan memaparkan manusia sebagai makhluk jasmaniah. Makhluk jasmaniah adalah bentuk kemampuan fisik seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasa kelelahan yang berlebihan dan tentunya masih memiliki cadangan energi. Karakteristik dari makhluk jasmaniah ada 2 poin. Yang pertama itu cukup kuat melakukan tugas harian maupun tugas darurat atau tugas mendadak lainnya. Yang kedua itu mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan tugas harian tanpa merasa kelelahan yang berarti. Manfaat dari makhluk jasmaniah yaitu meningkatkan sirkulasi darah dan kekuatan tubuh. Yang kedua itu meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh. Baik, saya akan menjelaskan manusia sebagai makhluk rohaniah. Makhluk rohaniah adalah sikap hidup yang menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi karakter yang dinyatakan dalam kepribadian seseorang. Karakteristik dari makhluk rohaniah yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh pemahaman-pemahaman kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari makhluk rohaniah yaitu memperdalam hubungan dengan orang lain, membantu individu membangun hubungan yang lebih kuat dan memupuk rasa kebersamaan. Saya dari pemateri ketiga akan melanjutkan dari materi kedua, yakni manusia sebagai makhluk individual.
pengertian manusia sebagai makhluk individual adalah makhluk yang tidak dapat dibagi-bagi dan tidak dapat dipisahkan jiwa dan raganya. Dan manusia sebagai makhluk individual dalam karakteristiknya memiliki 3, yaitu memiliki pikiran, yang kedua memiliki kehendak, dan yang ketiga memiliki hasrat. Dan yang ketiga, manusia sebagai makhluk individual dalam manfaatnya adalah yang pertama, menjaga dan mempertahankan harta dan martabat yang dimilikinya. Dan yang kedua, berupaya memahami hak-hak dasar. Dan yang ketiga, merealisasikan segenap potensi diri, baik dari jasmani maupun rohani. Dan yang kedua adalah manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama pengertiannya, makhluk sosial adalah makhluk yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Dan karakteristiknya mempunyai 3. Yang pertama, saling tolong-menolong. Yang kedua, saling toleransi. Dan yang ketiga, serta simpati dan empati terhadap sesama. Dan yang ketiga manfaatnya adalah 1. Dapat saling melengkapi, 2. Saling mengenal, dan yang ketiga saling menghargai. Sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh pemateri pertama dan pemateri kedua dan pemateri ketiga, saya dari pemateri pertama akan menyimpulkan atau penutup atau menyimpulkan dari presentasi yang sudah dijelaskan tadi, yakni penutupnya atau kesimpulannya yakni terdiri dari 7 inti pokok. Yang pertama, tugas manusia menurut Al-Quran terbagi menjadi 2, yaitu sebagai hamba Allah dan khalifah. Yang kedua, sebagai hamba Allah mempunyai tugas yakni beribadah. Yang ketiga, tugas khalifah terbagi menjadi 2, yakni khalifah dalam keluarga dan masyarakat. Yang keempat, makhluk rohaniyah adalah sikap hidup yang mengantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi karakter yang dinyatakan dalam kepribadian seseorang. Yang kelima, makhluk jasmaniyah adalah bentuk kemampuan fisik seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasa kelelahan yang berlebihan dan tentunya masih memiliki cadangan energi. Yang keenam, makhluk individual adalah makhluk yang tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat dipisahkan jiwa dan raganya. Yang ketujuh, makhluk sosial adalah makhluk yang selalu berhubungan dengan manusia. Ya, itulah kesimpulan yang dapat kami simpulkan. Tak lupa juga, jangan lupa subscribe yakni channel kami dari kelas 4K, yakni dalam YouTube. Nama channel kami yakni kelas 4 PAI Ngakak. Sedangkan channel kami di TikTok namanya yakni PAI 4K. Ya, ini aja yang bisa kami sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.